Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih, pimpinan, penyertaan-Mu sepanjang malam, dan Kau telah bangunkan pagi ini dengan kekuatan yang baru, dengan kasih Tuhan yang baru, dengan berkat Tuhan yang Tuhan sediakan buat kami. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita bertemakan akibat dosa. Saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka saya mendapati sedikitnya ada 4 akibat yang ditimbulkan. Yang pertama ialah hubungan yang terputus antara manusia dengan Allah. Seorang teolog bernama Dr. Eric Thomas mengatakan kejatuhan manusia ke dalam dosa pada dasarnya adalah pemberontakan terhadap Allah, pelanggaran terhadap perintah-perintah moralnya yang merupakan cerminan karakternya, dan pemberontakan itu berujung pada keterpisahan yang tragis di setiap lapisan. Yang pertama dan terutama, keterpisahan dengan Allah. Manusia, yaitu Adam dan Hawa, harus diusir dari Taman Eden yang memiliki pengertian manusia keluar dari hadirat Allah karena manusia berdosa, sedangkan Allah itu kudus. Karena dosa, maka hubungan manusia dengan Allah menjadi terputus, dan manusia tidak bisa lagi datang ke hadirat Allah yang kudus dan suci. Yang kedua, akibatnya ialah umat manusia menanggung kesalahan dosa Adam. Rasul Paulus di dalam Roma pasal 5 ayat 18 berkata, oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Rasul Paulus mengajarkan bahwa satu tindakan ketidaktaatan Adam menempatkan seluruh umat manusia di bawah hukuman. Dengan kata lain, Allah memperhitungkan dosa Adam terhadap setiap manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, sehingga kita semua bersalah atas pelanggaran yang pertama itu. Ini terjadi karena Adam adalah kepala perjanjian atas seluruh umat manusia. Ia tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga istrinya dan semua manusia lain yang akan lahir dari mereka melalui proses kelahiran yang natural. Oleh karena itu, kita membutuhkan penebusan yang membebaskan kita dari kesalahan ini, dari hukuman kekal yang diakibatkannya. Yang ketiga ialah akibat dari dosa. Manusia mengalami kerusakan total. Saudara, istilah teologis kerusakan mengacu kepada kerusakan natur manusia karena dosa. Semua orang Kristen Injili setuju bahwa kesalahan ini menghalangi kita untuk mendapatkan perkenanan Allah. Alkitab berbicara tentang kerusakan natur manusia di dalam banyak nats. Sebagai contoh, dalam Roma 3 ayat 10-12 dikatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Melalui ayat ini, Rasul Paulus mengajarkan bahwa perilaku kita begitu rusaknya, sehingga tidak seorang pun yang benar, dan tidak seorang pun yang berbuat baik. Intelek kita juga rusak, sehingga tidak seorang pun mengerti akan kehendak Tuhan. Bahkan kehendak kita pun sudah terpengaruh oleh dosa, sehingga tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Bahkan Rasul Paulus dengan berani mengatakan bahwa natur kemanusiaan kita telah menjadi tidak berharga di hadapan Allah, di hadapan Allah yang kudus. Kita tidak layak menerima berkat-Nya, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa kita lakukan untuk menebus diri kita. Kita membutuhkan orang lain untuk menyelamatkan diri kita yang sudah rusak secara total karena dosa ini. Lalu yang keempat, saudara, akibat dari dosa ialah
bahwa semua manusia mengalami penderitaan, kesakitan, dan kematian. Saudara, sebelum kejatuhan umat manusia ke dalam dosa, kehidupan manusia sempurna yang memberikan kepuasan. Umat manusia tidak mengalami sakit dan kesusahan atau penyakit, atau mungkin kematian. Tetapi setelah Adam dan Hawa berdosa, Allah mengutuk mereka beserta semua keturunan mereka. Kejadian 3:17 dikatakan, lalu firman-Nya kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah, karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Artinya, akibat dari dosa ini, manusia mengalami yang namanya kesakitan, penderitaan, dan kematian yang membuat manusia kehilangan sukacita yang sejati. Bahkan lebih daripada itu, akibat dari dosa ini membawa manusia masuk dalam penghukuman Allah. Alkitab katakan upah dosa adalah maut. Artinya manusia akan mendapat penghukuman dari Tuhan atas dosa-dosanya. Dan Alkitab katakan manusia akan berada di neraka, di api yang kekal. Saudara, inilah akibat daripada dosa. Bagaimana kita mengalami suatu konsekuensi. Kita bisa sakit, kita menderita, bahkan kita mati. Kita mengalami suatu kerusakan total diri kita. Begitu jahatnya berpusat kepada diri sendiri. Kita menanggung kesalahan dosa Adam, dosa asali. Dan hubungan kita dengan Allah menjadi terputus. Saudara, kesadaran inilah yang harus kita pahami. Diri kita adalah orang berdosa dan begitu lemah. Dan sesungguhnya kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Karena itu, kita manusia membutuhkan Kristus untuk memulihkan hubungan yang retak dengan Allah. Memulihkan kerusakan akibat dari dosa. Dan menyelamatkan jiwa kita daripada kematian kekal. Saudara, untuk itulah Kristus datang ke dalam dunia. Karena Tuhan tahu bahwa manusia tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Karena itu saudara, mari kita datang dan terima anugerah keselamatan dan pengampunan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Firman Tuhan dalam Yohanes 3:18 dikatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudara, inilah janji, jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Pengampunan, keselamatan Tuhan sudah sediakan buat kita. Mari saudara, jangan keraskan hati kita, tapi berlututlah di bawah kaki Tuhan. Minta ampun dan terimalah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dan bersyukurlah kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Hidupi keselamatan itu. Kerjakan dengan takut dan gentar untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Saudara, kiranya renungan ini memberkati saudara sekalian. Amin. Tuhan, terima kasih untuk pengampunan, untuk pengorbanan, untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Tuhan, pimpin hidup kami agar kami boleh mengisi keselamatan, mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dengan takut dan gentar, dengan hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini pimpinlah langkah kami Tuhan, sertai kami, agar apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkati akan pekerjaan yang kami kerjakan, biar Tuhan boleh menyertai dan memberkatinya. Pergumulan kami bawa dalam tangan Tuhan, biar Engkau juga Tuhan yang menjamah dan memulihkan keadaan kami Tuhan, membukakan jalan keluar buat kami. Sakit penyakit kami, Tuhan yang tolong kami. Kami berdoa Tuhan, kami sedang patah tulang, kaki kami sulit untuk digerakkan, Tuhan tolong kami. Jamah kami Tuhan, sembuhkan kami Tuhan, nyatakanlah kuat kuasa-Mu. Kami sedang sakit Tuhan, akan usus buntu, Tuhan juga tolong kami. Engkau Tuhan yang memulihkan keadaan kami. Operasi mungkin akan kami lakukan, Tuhan juga boleh berkati. Kami sedang sakit oleh karena terinfeksi virus corona, Tuhan tolong kami, berikan daya tahan tubuh yang baik, berikan pemulihan, kesembuhan buat kami. Tuhan tolong
kami sedang sakit Tuhan, akan hipertensi kami naik Tuhan, tekanan darah kami naik Tuhan, juga tolong kami, berikan ketenangan, berikan penyertaan dan pemulihan daripada Engkau. Tuhan berkatilah, kami serahkan diri kami seutuhnya hanya kepada Engkau. Bapa, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita lakukan minimal hari ini satu kebaikan kepada sesama kita. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.